Aku juga sebagai remaja juga pernah ngalamin sih yang namanya kenakalan remaja gitu. Terus juga sering banget juga dengar dari teman-teman apa sih yang mereka lakuin, mereka rasain ketika mereka melakukan kenakalan remaja juga, dan istilahnya juga kenakalan remaja tuh faktornya dari lingkungan juga gitu. In case nih ya, kadang banyak banget juga orang-orang yang sering bilang gini, kalau zaman sekarang kalau lu nggak mabuk tuh lu nggak keren. Gitu. Gitu. jadi banyak banget ya orang-orang yang menormalisasikan hal-hal yang sebetulnya nggak wajar gitu ya. Betul banget. Hai Civitas, welcome to Campus Unfiltered Pastinya no filter. and no sensor. Dan kali ini kamu masih ditemenin sama aku Lea. Dan aku Zia, dan pastinya kalau ada kita berdua di sini, tentunya bakalan ada topik hot yang bakalan kita bahas. Betul banget, sehot apa nih Zia? Sehot cabe jeletot. Nah, betul banget nih gitu. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang sangat penting dan juga cukup relevan nih di usia kita gitu, yaitu Apa tuh, Le? tentang kenakalan remaja. Wow, ini sih gak usah ditanya lagi ya, Le ya. Betul, sangat relatable juga mungkin sama kita dan ya. pasti juga kita pernah mengalami itu walaupun Betul. tipis-tipis Nah, lah ya. setuju banget. Terus aku juga kadang wondering ya, kayak kenapa sih gitu kan remaja tuh kadang suka banget ngelakuin hal-hal yang bikin orang dewasa tuh pusing gitu. Iya, bener Apa sih banget. yang sebenarnya terjadi di balik itu? Makanya nih kita bakal bahas tuntas di episode kali ini. Tapi disclaimer dulu, sebelumnya di sini kita nggak bakalan menghakimi kalian Betul. ya, tapi di sini kita tuh bakalan ngebahas, ngekupas gitu Yes. loh. Apa sih penyebabnya? Apa Betul. di balik kenakalan remaja itu, dan pastinya akan ada tips-tips yang bakalan kita kasih buat kalian-kalian yang mengalami hal ini. Betul banget nih. Nah, by the way, ada yang spesial nih di episode kali Wow, ini Zia. spesial Yes. gimana tuh, Le? Jadi khusus di episode kali ini kita nggak cuma berdua nih Zia, kita Wow. bakal undang salah satu narasumber. Wah, siapa tuh, Nah, Le? daripada lama-lama langsung aja kita panggil narasumbernya. Hai. Halo Halo semuanya. Kak, boleh dong kenalin dulu nih namanya siapa, jurusannya apa, dan dari universitas mana Yes. gitu. Oke, halo semuanya. Aku Sobi. Aku sekarang kuliah di Universitas Terbuka atau UT, jurusan Ilmu Komunikasi semester 6. Oh, semester 6. Ya. Kalau boleh tahu nih, Kak. Berarti kita manggilnya kakak ya. Oh iya iya. Kalau boleh tahu nih, Kak, kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa ya, Kak? Oke, kesibukan aku sekarang selain kuliah, aku juga kerja. Selain kerja juga aku aktif organisasi di luar kampus. Wih, Udah nyusun mantap. skripsi, Kak? Mau sih. ya? Oh, Ya, mau nyari ya. judul dulu kayaknya. Pelan-pelan dulu ya. Oke, tadi kata kakak kan juga ada kegiatan di luar kampus ya, ikut organisasi itu. Berarti kegiatannya juga cukup padat nih ya. Iya. Dan biasanya nih ya, Civitas, orang yang berkegiatan banyak ikut sana sini tuh biasanya pergaulannya juga luas gitu. Luas, Karena circle-nya networking-nya ya. banyak biasanya gitu. Makanya mungkin cukup Tepat relevan banget nih ya nih. sama pembahasan kita kali ini nih Kak. Nah, jadi seperti yang kita omongin tadi, di episode kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang kenakalan remaja nih. Yang menurut aku sih mungkin masih relate banget sama kita dan juga Ya. kakak nih. Nah, aku mau nanya nih, menurut kakak kira-kira kenakalan remaja tuh apa sih dan kayak gimana sih? Oke, kalau dari sudut pandangku sendiri, kenakalan remaja itu hal atau kegiatan negatif yang istilahnya berdampak untuk diri sendiri terutama, Yes. apalagi mempengaruhi orang-orang di sekitar kita gitu. Dan faktornya juga mungkin bukan hanya dari diri sendiri saja, tapi kayak dari pertemanan, dari lingkungan gitu. Mungkin bahkan ada lingkup terkecil kita adalah dari keluarga juga. Yes, Betul setuju banget ya. Untuk kenakalan remaja ini tuh emang cukup serius ya, Iya, kayak betul-betul. kalau misalnya emang melakukan hal-hal yang serius gitu, karena kan untuk kenakalan remaja sendiri ada yang berdampak bagi orang lain, ada juga yang untuk dampaknya ke diri sendiri. doang. Betul, Iya, betul betul banget. Asik banget. banget nih. Dan biasanya nih kenakalan remaja tuh rentan banget nggak sih terjadi di seumuran kita? Karena menurut aku nih ya, di seumuran kita tuh orang-orang lagi cari jati dirinya, terus lagi explore diri segala macem lah. Dan itu tuh hal yang waktu yang paling mudah untuk sesuatu tuh masuk ke dalam diri kita, termasuk Yes. pergaulan juga. Nah, setuju banget. Dan rata-rata ya, Kak, yang pengetahuan aku juga untuk faktor penyebabnya sendiri tuh banyak yang bilang katanya karena kesepian nih. Nah, Kesepian. bisa jadi nih. Betul, betul. Nah, menurut kakak bener gak sih kira-kira kalau orang yang mungkin ya ada secara sosialnya tuh dia kurang gitu kan, agak ansos gitu, terus jadinya dia tuh gak bisa memfilter gitu cara dia bersosialisasi dengan banyak orang. Nah, akhirnya terkenalah pergaulan bebas dan terjunlah ke kenakalan remaja. Iya. Menurut Iya, kakak betul bisa banget. atau enggak tuh kayak begitu?
Betul banget sih, aku setuju juga gitu kan. Dan istilahnya yang sekarang lagi panas-panasnya sih terkait isu quarter life crisis sih. Buset, Gitu ya. ini Gila udah, banget nih udah bahasanya, pembahasannya bener ya ya. beda ya. Beda. Itu Iya. tuh apa sih, Kak? Karena istilahnya kayak remaja sekarang tuh krisis sama identitas gitu. Bingung sama dirinya sendiri gitu kan. Kadang misalnya nanya sama bestinya lebih tahu kesukaan bestinya, nggak suka apa kesukaan nggak sukanya bestinya apa. Tapi kalau misalnya nanya diri sendiri bingung jawabnya apa, mikir dulu gitu kan. Betul banget. Itu sih kan yang sekarang lagi di apa ya, lagi banyak marak banget gitu. Dan terus juga remaja kan perlu validasi ya. Betul, Iya. setuju banget nih. Iya, Perlu betul. validasi gitu kan dari orang-orang, itu juga mempengaruhi mereka kayak biar diterima sama lingkungannya, diterima sama pertemanannya gitu, bahwa misalnya di sosial media bagus nih kayak postingan segala macam, tapi kan Yes. ketika real life-nya gitu kan enggak Belum tentu ya. betul banget, Iya. belum tentu juga gitu. Dan itu sih yang bikin remaja tuh istilahnya fase yang paling sulit sih kata aku. Betul, Betul setuju banget banget. sih. Dan aku juga cukup relate nih, karena kadang remaja-remaja tuh kenapa butuh banget validasi, karena dia tuh cuman pengen dirinya dianggap worth it atau Betul. enggak deserve something Iya. gitu kan. Iya, iya. Nah makanya sebenarnya faktor yang paling penting selain diri sendiri tuh faktor lingkungannya juga Betul. sih. Nah, betul Apalagi internal ya, maksudnya dari keluarga, teman-teman dekatnya Betul. itu penting banget ya Kak. Dan juga harus pinter-pinter bergaul juga ya. Iya, Carilah setuju komunitas-komunitas positif gitu. Betul banget. Karena Setuju. biasanya kenalan remaja ini dipicu dari komunitas yang negatif juga Iya. gitu. Bisa Jangan jadi. sampai gitu ya. Betul banget. Nah ngomongin komunitas yang positif Betul. gitu ya Kak. Aku pengen tanya nih, kira-kira Kakak punya gak sih pengalaman mungkin dalam diri Kakak sendiri atau mungkin lingkungan sekitar kayak teman atau mungkin keluarga nih yang sempat mungkin terjerumus ke kenakalan remaja. Boleh dong di-sharing gimana Boleh. ceritanya? Oke, mungkin aku juga mau spill kali ya, aku background organisasi mana mungkin Nah ya. boleh, Seru boleh nih, seru nih. ya. Tadi nih aku nungguin ini sebenarnya. Udah Aku film kepo nih. penasaran Iya. ya. Le. Oke, jadi aku tuh salah satu organisasi namanya tuh Forum Genre. Oh, Genre. Iya, iya. I see. Aku tahu. Aku juga punya beberapa teman sih yang Iya, di sana. Iya. betul Oh, banget. kalau boleh diceritain nih kira-kira forum genre itu apa sih Iya. secara apa ya singkatnya? Singkatnya. Oke, Forum Genre atau Forum Generasi Berencana ini istilahnya sebenarnya di bawah naungan dari BKKBN ya, pemerintah sendiri. Cuman istilahnya ini terfokus buat teman-teman remaja. Terus tujuannya apa sih gitu kan? Tujuannya gimana caranya remaja tuh bisa melewati transisi kehidupan gitu. Kalau misalnya kita di genre itu ada 5 transisi, ada kayak lanjutan pendidikan, terus juga mencari pekerjaan, terus juga bergabung dengan komunitas yang ada di masyarakat. Yang terakhir kita juga membangun keluarga kecil bahagia sejahtera atau asik berumah ya. tangga gitu. Wow. Jadi goalsnya teman-teman remaja tuh bisa berencana dan bisa menghindari hal-hal atau kegiatan-kegiatan negatif gitu. Oke. Bagus banget ya berarti organisasinya. Dan yang aku dengar juga di sana kan biasanya ya kalau aku sendiri kan tipe orang yang cukup senang juga berorganisasi Iya, ya. betul. Kadang ada yang dalam lingkungan kampus dan juga di luar kampus. Nah, tapi nih Kak, menurut Kakak sendiri nih sebagai orang yang emang udah mungkin cukup lama juga Iya. terjun ke dunia seperti ini, kira-kira gimana sih kayak kita menilai si lingkungan organisasi itu baik atau enggaknya? Ada tips nggak? Oke, kalau misalnya itu cukup mudah sih Oh, cukup ketika Cukup mudah. iya. Cukup Jadi mudah nih sih betul. karena kan Apa nih? remaja suka yang ribet-ribet ya. Betul sih. Ya suka yang ribet-ribet, tapi cukup mudah aja kayak ketika kalian gitu semuanya kalian gabung ke organisasi, kalian tuh diterima atau enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, organisasi itu bikin kalian tuh Growth gitu. iya kayak apa ya, bisa lebih grow up gitu atau enggak. Terus juga value yang kalian rasakan tuh seperti apa sih. Jadi hal-hal yang seperti itu sih yang istilahnya kan ketika kita join organisasi kan kita pengen dapat feedback juga Iya, ya yang iya. bagus buat kita. Betul banget. Bukan hanya kita pengen memajukan organisasi aja Nah, gitu. setuju. Tapi istilahnya mungkin kebanyakan dari teman-teman remaja itu yang istilahnya udah terjerumus nggak enak untuk speak up gitu kan. Jadi dia tuh kayak ikut-ikutan aja tanpa dia sadari bahwa dia tuh nggak dapat apa-apa di organisasi itu gitu. Kadang nggak aware ya Betul. orang-orang tuh, betul banget nih. Nah tapi ada nggak sih Kak cerita unik atau mungkin apa ya lebih spesifiknya nih kira-kira kenakalan remaja apa sih yang pernah Kakak alamin atau mungkin teman-teman Kakak alamin? Teman-teman. Oke. Yang diri sendiri juga nggak apa-apa karena kita nggak filter no sensor sensor, di sini iya. bahas ceritanya. Oke, ya aku juga sebagai remaja juga mungkin pernah melakukan kenakalan kali ya, karena ya waktu kemarin mungkin hilap kayaknya ya. Pasti ada fasenya juga nggak sih? Betul, setuju banget, ada fasenya juga gitu. Nah mungkin background dari genre sendiri kan aku adalah seorang konselor juga ya. Jadi banyak mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman gitu. Wih.
istilahnya banyak banget lah kayak toxic relationship, terus juga toxic friendship, terus juga faktor dari broken home dan segala macam banyak banget gitu. Dan istilahnya ketika kita curhat pun ketika teman kita curhat pun kita nggak ngejudge gitu. Setuju banget tadi kan di awal udah di spill ya bahwa kita tuh nggak ngejudge itu kan. Setuju banget gitu catat ya. ya. Penting ya, Penting kadang banget. orang cerita ke kita cuma pengen didengar, Iya. nggak perlu dihakimi Iya, juga. betul banget gitu. Dan istilahnya kenakalan-kenakalan yang seperti itu dan istilahnya mereka mungkin merasa bahwa aku tuh nggak mau ada di posisi ini gitu kan. Tapi karena mungkin ibaratnya kayak terpaksa, terus juga mungkin karena tertekan oleh keadaan dan lingkungan gitu, makanya istilahnya mereka jadi ikut-ikutan gitu. Dan istilahnya di sana juga kita sebagai aku mungkin background konselor ya, istilahnya kayak memberikan opsi-opsi kayak misalnya apa sih yang kamu rasain, kayak memvalidasi perasaan dia gitu, tahu bahwa dia salah gitu, tapi kita nggak ngejudge. Dan istilahnya ya alhamdulillahnya juga teman-teman yang mungkin yang udah cerita mungkin yang nanti yang nonton gitu ya, yang cerita gitu, mereka sekarang udah lebih baik gitu, maksudnya sudah bisa menerima keadaan mereka, sudah bisa menerima diri mereka sendiri, karena istilahnya kita kan nggak pernah belajar untuk melupakan ya, Iya. gitu. Betul. Jadi Susah ya kalau betul, lupain gitu betul banget. Jadi kita lebih fokus terhadap gimana caranya kita bisa menerima diri kita sendiri atas kejadian-kejadian negatif yang pernah kita lakukan. Oh, setuju Gitu. banget sih. Berguna banget sih menurut aku ya, ada apa ya, sosok seperti itu, karena mungkin di umuran kita tuh kadang hilang arah nggak sih, Betul, kayak betul. kita tuh nggak tahu ini yang kita lakuin tuh bener atau Iya. enggak. Nah itu yang menurut aku rentan banget buat orang terjun ke dalam kenakalan remaja. Tapi nih yang biasanya aku temuin ya dari pengalaman aku pribadi, Kak, kenakalan remaja seumuran aku tuh kadang juga bisa terpicunya karena gengsi. Gengsi. Kayak misalnya gini nih, temen aku ya, mostly tuh misalnya mereka pada mabok gitu kan. Iya. Orang-orang mabok nih di luar kita tuh kayak wah keren Iya, banget gitu lagi-laginya Mabok gitu tuh, ya, Le. kayak lo kalau nggak mabok nggak keren Iya. gitu. Nah somehow ada beberapa orang tuh yang percaya kalau misalnya hal seperti itu tuh valid. Jadi kayak ketika dia tuh nggak mabok, dia tuh nggak melakukan hal yang seperti itu tuh jadinya dia kayak minder karena dirasa beda sama orang lain gitu. Iya, Nah padahal kan seharusnya enggak dong ya. betul. Nah kadang orang-orang seperti itu tuh sebenarnya mereka tuh butuh validasi kak atau butuh edukasi sih kak? Sebenarnya gimana sih gitu? Oke, iya sih setuju banget ya. Maksudnya kayak kadang apakah perlu validasi atau enggak gitu kan. Karena istilahnya mungkin ada dua faktor juga sih. Yang pertama mungkin mereka lebih ya perlu validasi dari orang-orang gitu karena Iya, ngerasa kita keren gitu. Tapi juga ada yang ngerasa bahwa tingkat penasaran itu tinggi banget. Nah Daripada aku nyesal misalnya ngerasain yang udah tua gitu kan, telat gitu kan, istilahnya puber kedua bahasanya gitu Puber kan, kedua. puber kedua. Jadi kayak aku pengen nyoba sekarang gitu maksudnya. Dan istilahnya kayak sebagai remaja mungkin aku bisa bukan mewajarkan, maksudnya kayak ya udah cobain aja kalau misalnya emang kamu suka, cuman dampaknya ya pasti ke diri kamu Pikirin sendiri juga, gitu, betul. pikirin juga. Bener banget. Dan tahu nggak sih, aku tuh punya cerita temen aku sesuai banget sama yang tadi Lea sama kakak udah kasih tahu. Jadi temen aku ini tuh penasaran, katanya awalnya penasaran sama balap liar nih. Betul. balap Balap liar, iya. Oke. Jadi dia tuh emang punya mobil antik gitu, dan dia modifin gitu kak. Dan dia tuh ikutan balap liar yang malam-malam gitu. Sebenarnya aku kurang tahu juga itu teknisnya gimana balap liar tuh ya, karena belum pernah. Dan temen aku cerita kan, waktu balap liar itu tuh emang ada polisi, Ada polisi. dan emang ketangkep Oh, sih iya, dia. oke. Siap, Dan katanya sekarang udah tobat ya. udah tobat. Iya, tapi bener itu pemicunya gitu. Jadi awalnya itu bener-bener karena penasaran, dan dia juga bilang, ya udahlah nggak apa-apa kalaupun aing ditangkep Iya, juga. iya, betul. Ya Yang penting udahlah. cobain dulu Cobain ya. dulu ya. Dulu. Experience. Ya toh nggak akan seumur hidup juga Iya, katanya. iya, iya. Nah, ya gitu sih Ceritanya Kak. ya. Itu emang relate banget, kayak maksudnya kayak harus cobain dulu, nanti kan yang dirasa sama yang dicobain kan pasti kerasa kan. Kayak dia ketangkep, dia masuk rumah sakit, atau dia apa gitu kan, pasti dia ngerasa sendiri Bener, kan. tapi menurut aku pribadi nih ya, kadang emang orang tuh butuh dijedotin dulu, ngerti gak sih? Iya. Sama ya, seumuran kita tuh butuh experience Iya. untuk bisa tahu nanti ke depannya tuh jangan seperti itu lagi. Betul. Jadi emang pengalaman tuh penting, tapi sebenarnya harus pikirin juga ke depannya Iya. ini bakal berpengaruh apa ke kita gitu. Bener banget lah, karena kadang kalau misalnya cuma diomongin aja gitu tuh batu ya. Dan Betul, juga kayak setuju banget. iya namanya hasrat manusia gitu, kalau Pengen belum aja dicoba coba. Betul. Apalagi Gen Z ya. Nah, parah
ada ya generasi kita tuh. Iya. Nah, tadi kan kita udah sharing-sharing ya Sivitas, pengalaman-pengalaman atau mungkin cerita dari kita personally gitu kan, gimana tentang kenakalan remaja. Nah, sekarang kita move nih. Kira-kira ada nggak sih Kak cara mengatasi untuk hal-hal seperti ini biar kita tuh nggak terkait lah sama kenakalan remaja tadi? Tips-tips lah. Tipsnya ya, tipis-tipis kali ya. Nah, tipis-tipis. Ya mungkin sebenarnya gampang susah gitu. Jadi lebih terfokus terhadap yang pertama, lebih mengenali diri sendiri dulu gitu. Itu yang Kayak pertama paling iya, juga ya? paling penting banget. Karena istilahnya kita harus tahu juga kita sukanya apa, kita nggak sukanya apa. Kita juga istilahnya harus tahu juga apa yang baik buat kita, apa yang nggak baik buat kita gitu. Terus juga dari faktor-faktornya juga kan mendukung. Salah satunya adalah keluarga, lingkup terkecil adalah keluarga gitu. Karena mau sejelek apapun keluarga, sejahat apapun keluarga, istilahnya mereka adalah lingkup terkecil kita juga gitu. Terus juga dilanjut sama lingkungan pertemanan, lingkungan teman-teman kita, terus juga lingkungan mungkin pekerjaan juga gitu. Itu sangat-sangat mempengaruhi juga gitu. Karena istilahnya kita juga nggak bisa menutup mata dan telinga banyak orang yang istilahnya menuntut kita untuk menjadi sempurna kan. Iya betul. kan? Relate banget Betul, nih, kayaknya setuju banget. Setuju banget ya. kan? Iya, setuju banget, Kayak Kak. tuntut terus tapi istilahnya ketika kita buat salah langsung dijudge, langsung diabis-abisin lah gitu. Dan terkadang kita suka lupa bahwa kita juga manusia. Iya. Nah, betul sih. Betul banget. Di highlight ya. Iya, kita juga manusia. Kita juga manusia, bukan dewa bos gitu kan. Oke, jadi Iya kan? jadi bener banget ya Kak. Jadi kenakalan remaja ini tuh sebenarnya punya dampak besar Iya, ya. dampak Iya, nggak besar cuma banget. untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain dan juga masalah-masalah kenakalan remaja ini tuh nggak bisa diabaikan Betul. begitu saja ya Kak. Misalnya kalau misalnya mereka udah nanti terjebak ke pergaulan yang salah terus-menerus tuh, ya mereka jadi kehilangan kesempatan buat berkembang juga kan. Dan juga misalnya mereka yang kuliah ataupun yang sekolah Betul. kayak gitu kan pendidikannya jadi terganggu Betul. kan. Sayang juga Sayang ya. banget, Iya, sayang sayang banget untuk mengejar cita-cita tapi malah terhambat karena hal-hal kenakalan remaja kayak gini yang banget. dimana ini tuh bisa berujung ke hukum, Iya. bahkan yang kayak tadi teman aku ini masuk Iya, polisi. Polisi. Sebenarnya bisa ngerugiin diri mereka sendiri. Iya, Iya, betul betul banget. banget. Dan ini jadi berpengaruh juga ke masa depannya. Track record mereka juga Iya, jadi ngaruh buruk banget, kan. iya. Betul banget. Dan yang lebih penting menurut aku ya, kenakalan itu tuh bisa ngerusak rasa percaya diri mereka. betul. Karena ketika remaja merasa nggak ada yang peduli lagi sama mereka gitu kan, nggak ada yang bisa menerima mereka, mereka tuh bisa jadi ngerasa nggak punya harapan lagi, Iya. hopeless gitu loh hidupnya. Iya, Ya nggak sedih sih? sih kalau gitu. Nah kalau kayak gitu kan makanya kenapa penting banget gitu kan buat kita sebagai teman, keluarga atau masyarakat yang mungkin hidup di sekitaran dia tuh untuk lebih aware gitu kan, ngasih dukungan, Iya. ngasih apa ya, mungkin masukan dan saran yang bikin dia tuh lebih lebih baik gitu ngerasanya. Iya, setuju banget Dan sama jangan Lea. ngejudge ya yang paling Betul, penting. jangan Iya, ngejudge. nggak boleh ngejudge, Iya. bener banget. Nggak Jadi boleh. kayak banyak banget ya hal-hal yang bisa kita lakuin untuk ngebantu mereka. Kita ngedengerin cerita mereka juga sebenarnya udah cukup lah ya, cukup banget. Dan juga kita bisa ngajak mereka nih, misalnya Kakang tadi komunitasnya positif ya, Iya, organisasi positif, alhamdulillah. bisa diajak-ajakin gitu ya untuk betul. ikut supaya merekanya juga makin positif Iya. gitu ya Kak ya, bener banget. Jadi ya emang sih yang kayak gini tuh emang dari diri sendirinya ya Kak ya. Betul banget, setuju banget nih. Jadi nih untuk kamu nih Sivitas yang lagi dengerin podcast kali ini, kalau misalnya kamu ada teman atau mungkin adik atau bahkan diri kamu sendiri nih yang lagi ngerasa terjebak dalam kenakalan remaja, ingat itu bukan akhir dari segalanya ya. Yes, betul banget. Karena Jangan masih banyak banget nih kesempatan untuk berubah dan pastinya ada juga jalan keluar dari segala masalah yang kamu hadapin sekarang. Iya, setuju banget. Pokoknya kalian tuh jangan ngerasa sendirian. Kalau Betul. misalnya kalian butuh kayak gitu, kalian tuh bisa curhat ke orang yang kalian Percaya. Iya, kalian Betul, percaya. yang Dan paling dekat. mungkin ke kita juga bisa misalnya Bisa mau sharing-sharing gitu ya. Sharing-sharing. Boleh Ke banget. podcast kampus ya. Iya, DM ke Instagramnya @podcastkampus ataupun Instagram aku @kezia_shna. Atau aku juga boleh di Nova Kanza ya. Oke. Karena mungkin cerita-cerita kayak gini tuh banyak banget ya dan sangat beragam juga. Beragam. Nah, mungkin kamu sih Vitas yang pengen sharing-sharing ceritanya, boleh banget langsung ke Instagram kita biar kita bisa sharing di next episode gitu ya. Yes, betul banget. Jadi jangan ragu buat kalian untuk cari bantuan nih kalau Betul. misalnya kalian perlu, karena kita semua nih, kalian semua berhak untuk berkembang ya, Lea. Betul, dan pastinya harus jadi versi yang lebih baik juga dari kita Iya, sendiri. setuju gitu. sekali. Nah, mungkin segitu aja nih si Vitas. Hari ini kita ngebahas tentang kenakalan remaja yang seru banget ya. Karena seru cukup banget. relatable Iya, sebenarnya nih. banyak banget Iya. yang masih harus kita bahas, Betul. cuman durasinya nggak cukup gitu. Nah,
buat kamu di Civitas mungkin yang punya cerita lebih lanjut, mungkin seputaran kenakalan remaja atau yang lebih parah, boleh banget langsung aja diceritain aja ke podcast kampus. Karena pastinya kita bakal upload di next episode yang pastinya lebih seru juga nih. Ya, sehot cabe jeltot Nah, ya Le ya. kalau kata Kezia begitu. Nah, buat kamu di Civitas jangan lupa stay tune terus aja di sosmed kita, di Instagram kita, di Spotify kita, dan juga di YouTube podcast kampus gitu. So mungkin segitu aja. Aku Lea pamit undur diri. Aku Zia pamit undur diri. Aku Sobi. Pamit undur diri juga. Thank you so much semuanya udah dengerin. Pokoknya stay tune terus aja di Kampus Unfilter pastinya. No filter And no sensor. Bye.